Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menemani siang hari Anda. Dan selamat rehat makan siang untuk yang sedang menyantap hidangan makan siang ya kali ini. Dan hari ini saya menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info. Sebuah berita yang cukup kurang mengenakan ya untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sebuah operasi penangkapan yang kembali melibatkan warga negara Indonesia. Operasi ini dinamakan Operasi Belanja. Kali ini kasusnya agak sedikit berbeda nih dari biasanya, karena di sini orang Indonesianya tuh berperan sebagai pemilik dan pengelola sebuah tempat hiburan malam yang saat ini viral disebut dengan Disco Rimba. Yang namanya hiburan malam, apalagi yang ditawarkan? Pasti alunan musik bervolume kencang yang membuat pengunjungnya bergoyang-goyang. Juga dilengkapi lampu yang remang-remang dan pasti menyajikan minuman alkohol nan memabukkan. Berita ini sangatlah viral, sudah diberitakan oleh Astro Awani dengan judul Disco Rimba, pusat hiburan warga asing diserbu. Lalu turut diberitakan juga oleh harian metro.com.my dengan judul Disco Rimba kena serbu. Juga laman Facebook official milik Immigration juga sudah memuat berita tentang penyerbuan ini. Kejadian ini berlokasi di Kampung Sungai Durian Pokok Sena Alor Star, sebuah tempat berjarak 6 jam dari Kuala Lumpur. Di sana terdapat sebuah tempat hiburan malam yang selalu dipadati oleh warga negara Nepal yang disebut-sebut sebagai Disco Rimba yang sudah beroperasi sepanjang hampir 2 tahun. Cukup lama juga ya, 2 tahun aman-aman saja. Alunan musik gegap gempita tiap malam selalu diputar di tempat ini, membuat puluhan lelaki warga negara Nepal yang sedang mabok menari berjoget-joget tanpa menyadari kehadiran sepasukan pegawai Jabatan Imigresen Malaysia yang menyerbu Disco Rimba itu. Ya, namanya aja orang mabok ya, mana sadar ada siapa yang datang dan siapa yang berada di sampingnya. Asik joget aja. Dan kejadian penangkapan ini ada sebuah kejadian yang kocak banget sih sebenarnya. Jadi ada seorang pengunjung yang sama sekali nggak sadar kalau ada pegawai imigresen di situ. Karena saking nggak sadarnya, saking asiknya dia goyang-goyang sambil mabok, dia ini narik tangannya pegawai imigresen yang ada di sebelahnya untuk diajak joget bareng. Ini kebayang nggak sih kayak apa gitu kan, kocaknya lucu banget lah pasti nih. Orang imigresen itu datang ke situ mau nangkap, malah diajak joget. Itulah ya akibat karena meneguk minuman alhomer bisa menghilangkan kesadaran dan akal sehat. Biasanya orang kosongan kan kalau lihat imigresen ini bakal kabur ya. Nah, ini malah diajak joget. Tapi begitu mereka ini lihat ada orang imigresen dan menyadari bakalan ada penangkapan, langsung tuh pada syok semuanya, tercengang dan terkaget-kaget semuanya. Apalagi ketika pegawai imigresen mengeluarkan borgol, makin sadar lagi tuh, nggak ada lagi yang namanya kaget-kaget. Ibarat kata udah tinggi banget ya karena minum alkohol itu jadi jatuh ngedrop gara-gara tahu bakalan ditangkap dan diborgol sekarang juga. Operasi ini terjadi sekitar jam 10 malam, diketuai oleh Ketua Unit Aduan Risikan dan Operasi Imigresen Kedah, yaitu Encik Muhammad Rizal Ramli, dengan 17 pegawai dan berlangsung selama 3 jam. Dan seramai 24 pendatang asing tanpa izin atau PATI berhasil ditahan. Operasi ini dilakukan setelah mendapat aduan dan informasi dari warga sekitar yang mengatakan terdapat aktivitas tidak bermoral yang dilakukan oleh pekerja warga asing di tempat hiburan malam ini. Lokasi Disco Rimba ini terletak agak jauh tuh dari jalan besar, agak masuk gitu kan, ada jalan setapak yang tidak diaspal dan mendekati area kawasan hutan. Makanya mungkin disebut sebagai Disco Rimba karena ada disco di tengah-tengah hutan rimba. Untung nggak ada singa yang datang ikutan disco ke situ. Pati yang ditangkap terdiri dari 23 lelaki warga Nepal berusia 22 tahun hingga 56 tahun. Ini kalau soal warga Nepalnya kita nggak bahas ya. Yang kita akan bahas dan juga akan kita obrolin nih adalah mengenai seorang wanita Indonesia yang juga tertangkap. Dia berusia 44 tahun yang berperan sebagai pemilik dan juga pengelola dari tempat Disco Rimba ini. Para warga Nepal yang ditangkap ini semuanya akan ditahan dan dituntut dengan menggunakan Section 6 dalam kurung 1 dalam kurung C Akta Imigresen 1959-63 karena gagal menunjukkan permit kerja yang sah alias mereka semua kosongan. Ini kan jelas-jelas
meresahkan banget ya. Sudahlah kosongan, dugem tiap malam, mabok-mabokan lagi kan. Yang namanya dugem, yang namanya disco, pasti minum-minum lah, joget-joget gitu sampai pagi. Nah, setelah disiasat barulah terungkap bahwa tempat hiburan malam ini dikelola oleh seorang wanita, warga negara Indonesia berusia 44 tahun. Dan perempuan Indonesia ini mampu meraup keuntungan yang sangat besar, puluhan ribu ringgit dengan menjalankan bisnis ini secara hutang kepada pelanggannya. Kenapa kok bisa dihutangin ini para customernya? Jadi para pengunjung di sini nih adalah customer tetap alias pelanggan setia. Jadi sudah hafal nih muka-mukanya yang tiap hari sering nongkrong dan datang ke situ. Makanya sistemnya hutang, dibayar sebulan sekali setelah mereka mendapat gaji. Karena orang-orang Nepal yang datang ke situ kerjanya di kilang-kilang sekitar kawasan Disco Rimba ini. Jadi ini ada aja ya idenya untuk buat sistem beginian. Bagus sih sebenarnya cara bisnisnya, tapi salahnya ini bisnis haram. Terus si wanita Indonesia ini bilang juga kalau dia menyewa tanah serta lokasi hiburan malam ini dengan membayar uang sewa sebesar 1.000 ringgit per bulan. Kemudian setelah diperiksa lebih lanjut juga mendapati bahwa wanita ini mampu meraup keuntungan mencapai 10.000 ringgit sehari. Satu hari loh ini, terutama pada hari-hari gaji. Karena pelanggannya akan membayar hutang, kan hutangnya udah numpuk tuh karena tiap malam dugem dan minum-minum di situ. Jadi ketika bayar hutang itu di saat waktunya gaji, jadi dia mendapat banyak sekali uang hingga berpuluh-puluh ribu ringgit pada hari itu. Pada operasi ini juga, Immigration merampas uang tunai sejumlah 26.000 ringgit dan peralatan set karaoke milik si wanita warga negara Indonesia ini yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Dan dia mengaku bahwa stok minuman keras serta barang-barang yang ada di tempat hiburan itu dihantar sebulan sekali menggunakan sebuah lori yang datang dari Kuala Lumpur. Dan setelah diminta paspor dan izin tinggalnya, ternyata sudah bisa kita tebak wanita ini, orang Indonesia ini juga kosongan. Dan dia saat ini sudah ditahan dan akan dituntut mengikut Section Akta Immigration 1959 karena tinggal lebih masa. Jadi ini pengunjung dan pengelola Disco Rimba ini semuanya kosongan, semuanya ilegal. Ini yang namanya pati-pati sedang party. Ya pantas aja dilaporin sama warga sekitar situ. Sudahlah warga asing ilegal, tiap malam berisik kan dan mabok-mabokan. Kalau saya nih jadi tetangga sekitar situ juga pasti saya laporin. Nggak perlu saya nunggu 2 tahun untuk melaporkan. Seminggu aja kalau misalnya di sekitar rumah saya nih ya ada yang berisik-berisik gitu kan kita pasti sudah lapor gitu kepada pihak berwenang kan untuk diamankan, untuk diperiksa. Kenapa itu membuat berisik setiap malam kan kita jadi nggak bisa tidur ya. Tentunya juga nggak aman lah pasti tiap malam kalau ada tempat hiburan begini di dekat rumah. Mau tidur juga khawatir, entah tiba-tiba ada orang mabok kan nyasar masuk ke rumah kita, entah taunya akan merampok atau gimana kan kita juga nggak tahu. Apalagi mereka ilegal semuanya. Kalau jadi orang kosongan di Malaysia itu ya diem-diem aja lah, senyap-senyap aja. Jangan malah menonjol dan nantangin Immigration atau polis. Akhirnya ditangkap kan. Mau dibela gimana juga ya nggak bisa lah kalau kejadiannya seperti ini. Kesalahannya itu sudah berlapis-lapis banget. Kalau mau bisnis ya berniagalah dengan baik. Juallah barang-barang yang mendatangkan berkah dan barokah. Bukannya begini jualan dan bisnis yang al-haram. Dan dari kasus dan penangkapan ini kita bisa tahu ya ternyata ada loh orang Indonesia yang membuka bisnis seperti ini meraup keuntungan yang besar lagi kan. Dan ternyata dia juga ilegal. Saya pikir orang-orang ilegal yang ada di Malaysia ini yang orang Indonesia kerjanya di kilang, di ladang, di kebun atau jadi cleaner atau jadi pembantu rumah tangga. Ternyata ada yang bisnis buka tempat hiburan malam di tengah hutan lagi kan. Dan yang pasti semoga mereka semua yang tertangkap ini bisa menyesali perbuatannya ya, dan setelah bebas bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk kita jangan dicontoh ya. Kalaupun saat ini Anda itu belum keluar dari Malaysia, saat ini Anda menjadi seorang pati, menjadi pekerja yang tidak memiliki permit, jangan melakukan hal atau melakukan aksi yang bisa memancing Immigration atau polis menangkap Anda. Diem aja di rumah, duduk di rumah elo-elo kan kalau kata orang Malaysia. Diem aja di rumah, jangan kemana-mana. Jangan malah pergi ke tempat hiburan seperti ini. Yang ada dilaporin sama warga sekitar, ketangkep kan. Oke, baik, sekian mengenai penangkapan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Sekian segmen Sekilas Info. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.